Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sesi terakhir pada slide ini ya, pemrograman bahasa C pada microcontroller AVR. Oke, sesi terakhir ini kita akan membahas array. Oke, langsung saja. Array ini bisa diterjemahkan lari, lari. Nah, ini array atau lari. Array adalah suatu kumpulan nilai yang bertipe data sama. Perlu diingat, tipe datanya sama. Tipe datanya sama. Dan dapat diakses dengan index number atau indeks gitu aja. Kita bisa mengaksesnya dengan nomor indeks. Nomor indeks atau indeks. Nah, ini ada definisi lain. Array juga adalah kumpulan nilai dalam kurung nilai tersebut di dalam array ya, yang dapat dipanggil dengan cara menuliskan nama array dan index number atau nomor indeksnya. Nah, biasanya ini array dengan indeks number 0 atau nomor indeks 0 merupakan nilai pertama dari array tersebut. Jadi untuk nomor indeksnya atau indeksnya itu dimulai dari 0 sampai berapa nanti tergantung kebutuhan Anda. Ini untuk bahasa pemrograman C ya khususnya. Jadi indeks dari array itu dimulainya dari 0, bukan dari 1, perlu diingat. Mulainya dari 0, bukan dari 1 untuk pemrograman bahasa C. Mungkin ada bahasa pemrograman yang lain untuk nomor indeksnya itu dimulai dari 1. Jadi khusus untuk bahasa C yang kita gunakan untuk memprogram microcontroller AVR ini, penomoran indeks dari suatu relay itu dimulai dari suatu array itu dimulai dari nomor 0, dari indeks 0, bukan 1. Dengan array, proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi lebih efisien dan mudah. Iya kan? Kita bisa dengan singkat menulis beberapa variabel sekaligus dengan sekali tulis gitu aja. Dengan nama yang sama tetapi memiliki indeks yang berbeda. Jadi lebih efisien nanti dalam penggunaannya, dalam pemanfaatan array ini akan jauh lebih efisien dibanding kita menulis nama variabel satu per satu. Jadi seperti itu. Penggunaannya atau pengaksesannya juga lebih simpel, lebih mudah dibandingkan kita menulisnya satu per satu. Umpamanya, contohnya ini ya, kita nulis satu per satu. Nah, tipe datanya sama ini, integer, sama, tipe datanya semua sama. Tetapi ini saya tulis satu per satu, nama variabelnya itu bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5. Bahkan kalau ada lebih dari 5 mungkin sampai 20, sampai bilangan 20. Nah, itu kan harus Anda ketik satu per satu. Nah, karena ada masalah seperti ini yang kurang efisien, yang mana juga untuk mengaksesnya itu cukup ribet, cukup sulit, maka ada solusi yang namanya array atau larik, yaitu dengan cara cukup menuliskan satu baris saja, cukup menuliskan satu baris ini saja, yaitu in bilangan, ini buka kurung, 5 tutup kurung, titik koma, selesai. Jadi program sebanyak 5 baris ini bisa diwakili cuma satu baris. Bahkan dengan mengubah nilai 5 ini, dengan mengubah nilai ini, 5 ini anggap saja jadi 50, saya ubah jadi 50. Nah, Anda sudah menghemat penulisan sebanyak 50 baris. Anda tidak perlu capek-capek menulis 50 baris dengan nama bilangan. Sampai bilangan 50 anggap saja seperti itu. Anda tidak perlu menulis itu. Cukup satu baris saja, in bilangan buka kurung 50 tutup kurung titik koma, selesai. Itu jauh lebih efisien dan mudah, pengaksesannya nanti juga mudah. Nah, ini terutama jika kita memiliki data dalam jumlah banyak ya, itu data kita banyak. Nah, terus kalau kita lihat di sini
Kalau penulisannya in bilangan 5 seperti ini ya, in bilangan buka kurung 5. Maka dari sini bisa kita ketahui array size-nya atau ukuran array-nya itu sebanyak 5. Ukurannya itu 5. Untuk indeksnya, nomor indeksnya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sampai 4. Mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. Perlu diingat, mulainya dari 0 indeksnya sampai 4. Untuk ukuran relaynya 5. Jadi nanti jangan ditulis 4 di sini ya, jangan ditulis 4. Nah, jangan ditulis 4. Maka kalau Anda tulis 4 ya 0, 1, 2, 3 indeksnya nanti. Jadi seperti itu ya. Nah, indeks itu merupakan indeks itu sama dengan ukuran array minus 1. Mungkin umpamanya seperti ini ya. Jadi indeks itu sama dengan ukuran array atau array size ini yang 5 ini dikurangi 1. Jadi indeksnya sama dengan 4 kalau kasusnya ini. Umpamanya kita punya variabel unsigned char sensor. Nah, unsigned char sensor anggap saja 10 titik koma. Maka indeksnya sama dengan 10 minus 1 nanti. Jadi paling besar indeksnya itu sampai 9. Nah, mulainya dari 0 indeksnya, 0 sampai 9. Jadi Anda memiliki 10 sensor, Anda cukup bisa mendeklarasikan variabelnya seperti ini. Dengan syarat tipe datanya sama. Seperti itu ya. Oke. Ini format penulisannya, contohnya di sini ada tipe data, nama variabel, jumlah elemen atau ukuran array-nya. Nah, jumlah elemen ini sama dengan array size. Array size yang di bawah ini loh. Nah, seperti itu. Sama. Cuma sedikit beda istilah gitu aja. Nah, dengan format penulisan yang seperti ini contohnya ya. Nanti ada formatnya lagi yang lain. Coba kita lihat. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini contoh. Nah, ini ukuran array ya, yang di dalam kurung ini ukuran array atau elemennya, jumlah elemennya. Boleh terserah ya, mau diterjemahkan seperti apa, yang penting Anda paham di situ. Oke, contoh di sini adalah tipe datanya float. Float di sini. Dengan nama variabelnya bilangan. Ini nama variabel. Nama variabel. Ini tipe data. Nah, ini jumlah elemen atau array size. Jumlah elemennya. Jadi tipe datanya float, nama variabelnya bilangan, dan jumlah elemennya 100. Atau array size-nya, ukuran array-nya itu 100. Jadi cara pengaksesannya boleh seperti ini. Bilangan, jadi saya sebutkan nama variabelnya bilangan, terus saya tulis indeks keberapa. Nah, indeks kelima seperti ini. Bilangan indeks kelima berarti sama dengan nilainya 3.14. Di indeks kelima ini. Secara urutan dia ke 6 kan, mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi urutan yang ke-6 di sini ya. Jadi kalau ini indeks, maka mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bilangan indeks yang kelima sama dengan 3,14. Jadi seperti itu. Secara urutan ke-6 karena mulainya dari 0. Oke. Ini adalah contoh lagi untuk array. Ini banyak contohnya yang array ini. Ada lagi format penulisannya seperti ini. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai inisialisasinya ya. Ada yang ditulis seperti ini. Nama array-nya apa? Ini seharusnya di depannya ada tipe data gitu ya. Tipe data.
tipe data. Tipe data, nama array, nah, dan seperti ini. Anda lihat, buka kurung, tutup kurung, ini kosong, tidak ditulis. Bukan 0 ya, tapi tidak ditulis. Tidak ditulis angka di sini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya menunjukkan jumlah elemen atau ukuran array-nya itu dinamis. Jadi ukurannya itu dinamis, tidak dibatasi oleh angka berapa. Jadi seperti itu, ukurannya dinamis. Bisa saja saya memasukkan jumlah nilai yang jumlah nilainya ada 100, bisa. Mulai nilai 0 sampai nilai 99 bisa. Saya juga bisa memasukkan nilai sebanyak cuma 10, bisa juga. Saya juga bisa memasukkan nilai sebanyak 200 juga bisa. Ini dalam pendeklarasian array yang pertama ini dia tidak di slide ini ya, di slide ini ya, dia tidak menuliskan angka di sini, di buka kurung tutup kurung di sini. Dia tidak menuliskan angkanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya elemen array-nya, jumlah elemen array-nya, jumlah elemen array tidak statis, tidak statis atau tidak dibatasi. Jadi lebih fleksibel ini, lebih fleksibel. Jadi lebih fleksibel. Anda mau membuat elemennya itu 100, mau membuat cuma 10, mau membuat jumlah elemennya 200 atau bahkan jumlah elemennya 1000, itu nggak jadi masalah di sini. Nggak akan jadi masalah. Karena dia sifatnya dinamis, tidak statis atau dia dinamis sifatnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini format yang di sini itu langsung dia dikasih nilai inisialisasi. Nah, buka kurung kurawal dan nanti diakhiri tutup kurung kurawal titik koma. Mulai dari nilai 0, nilai 1, nilai 2 sampai seterusnya. Tergantung kebutuhan Anda berapa. Contoh di sini adalah in mypins integer, tipe datanya mypins, nama variabelnya di sini. Terus di sini tidak ditulis jumlah elemennya atau array size-nya, ukuran array-nya tidak ditulis. Maka saya bisa menulis jumlah elemen berapapun. Dalam hal ini kita inisialisasi berapapun sampai ke kanan, jumlahnya berapapun nggak ada masalah. Di sini contohnya 2, 4, 8, 3, 10. Jadi jumlah elemennya ada 1, mulai 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5. Jadi array size atau jumlah elemennya itu sama dengan 5. Mau saya buat lebih dari 5 boleh. Karena tidak ada ketentuan di sini. Jadi dalam inisialisasi tidak ditentukan berapa jumlah elemennya. Nah, cara mengaksesnya yaitu contohnya saya punya variabel x di sini, x sama dengan mypin dalam kurung 4. Nah, berarti saya mengakses variabel array mypins ini dengan indeks 4. Indeks yang keempat. Nah, indeks yang keempat itu angka 10 di sini. Nah, ini. Maka nilai x sama dengan 10. Nah, jadi seperti itu ya. Perlu diingat startnya mulai 0. Perhitungannya mulai 0. Makanya di sini ditulis nilai 0. Baru nilai 1. Nilai ke-1, nilai kedua, seperti itu. Oke, selanjutnya ada format pendeklarasian array yang kedua. Di sini pasti paling kiri ada tipe data. Tipe data, nama array, dan di sini sudah didefinisikan, sudah ditulis jumlah elemen array-nya. Nah, yang sebelah kanan ini sama dengan
Nah, ini buka kurung, tutup kurung, ini sebagai inisialisasi nilai atau pemberian nilai. Inisialisasi nilai awal gitu aja, nilai awal. Jadi memberikan nilai awal di sini. Contohnya in my sensor 4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka elemennya, jumlah elemennya itu nggak boleh lebih dari 4. Anda tidak boleh menuliskan ini sebanyak 5, maksimal 4. Kurang dari 4 nggak apa-apa, tetapi kalau lebih dari 4 itu yang nggak boleh. Seperti itu. Jadi contohnya di sini 2,4,8,3. Nah, jadi seperti itu. Contohnya di sini saya punya variabel X, saya akses my sensor sebagai variabel yang array ini pada indeks ketiga. Nah, pada indeks ketiga. Jadi kalau kita kasih indeks di sini, 2 ini indeksnya 0, terus 1, 2, 3. Maka nilai X di sini sama dengan 3. Ya, nilai X sama dengan 3. Jadi dalam pengaksesan itu, di sini dalam pengaksesan itu angka yang ada di sini menunjukkan indeksnya. Nah, terus perlu hati-hati kalau Anda sudah menentukan ukuran array-nya atau array size-nya, di sini umpama saya tulis 4. Maka jumlah elemennya yang Anda inisialisasi di sini tidak boleh lebih dari 4. 1, 2, 3, 4. Kalau lebih dari 4, ada pada saat compile ada error biasanya. Ada error atau ada warning di situ. Nah, Anda perhatikan antara kecocokan antara jumlah elemen dengan inisialisasi nilai elemen yang Anda tulis. Jangan sampai lebih. Kurang boleh, tapi kalau lebih tidak boleh. Seperti itu. Pada saat pengaksesannya Anda perhatikan juga. Terus di sini ada my sensor. Dalam kurung 3 ini menunjukkan indeks ke, ya, bukan urutan ya. Kalau urutan kita mulainya 1, 2, 3 nanti. Kalau indeks ke berarti kita lihat di sini urutannya mulai 0. Awalnya mulai 0 angkanya di sini. 0, 1, 2, 3 berarti ini yang diambil. Makanya X sama dengan 3. Oke. Ada contoh lain untuk array di sini ya. Ini tipe datanya integer, array-nya, nama variabelnya n, dan jumlah elemennya atau ukuran array-nya itu 10. Kita inisialisasi nilainya masing-masing di sini ya. Yang nilai ke 0, nilai n ke 0, 32, nilai n ke 1, 27, dan seterusnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai indeks ke 9. Nah, mulainya dari 0 ya. Oke, selanjutnya kita tampilkan di sini. Yang pertama ini program for yang pertama ini sampai ini ya. Program for yang pertama ini bertujuan untuk menampilkan angka 0 sampai 9. Di sini ya, ada for in I sama dengan 0. Ini sebagai inisialisasi. Inisialisasi. Nah, ini inisialisasinya. Nilai I sama dengan 0. Terus I lebih kecil dari 10. Ini sebagai kondisi. Tadi ya, saya ulangi di sini. For-nya ya, loop for ini ya. Sebagai kondisi, dan di sini sebagai increment. Jadi penambahan. Oke. Nah, di sini tujuannya untuk menampilkan angka 0 sampai 9 saja. Di kolom elemen 0 sampai di sini 9. Oke, sudah. Selanjutnya for yang kedua ini inisialisasinya J sama dengan 0 dengan kondisi J lebih kecil dari 10, terus di increment plus J. Nah, kalau kita lihat di sini N dalam kurung J. Nah, nilai J kan berkisar dari 0 sampai 9 kan ya, ini ya. Nah, J itu nilainya sama dengan 0 sampai 9. Nah, karena di sini kondisinya J lebih kecil dari 10. Bukan J lebih kecil sama dengan 10.
Nah, kalau J lebih kecil sama dengan 10, maka startnya mulai 0 sampai 10. Kalau J lebih kecil dari 10 saja, maka startnya mulai 0 sampai 9. Jadi di sini kita ingin menampilkan di for yang kedua ini, kita ingin menampilkan kolom value. Nah, ini kolom value. Ini kemana ini? Nah, sini wis. Nah, kita ingin menampilkan kolom value. Nah, kolom value ini kita pengen tampilkan dengan cara mengeprint serial print n, variabel n dalam kurung J indeksnya. Nah, J-nya mulai 0, n 0 nilainya 32. Terus di increment lagi ditambah lagi n1 nilainya 27. Anda lihat di sini urut 32, 32, 27, terus yang paling akhir ini 37, yang paling bawah ini ya 37. Sebelumnya ada 60 di sini. Nah, berarti ini program untuk menampilkan isi array saja dan mencetak juga urutan indeksnya atau elemen keberapa, mulainya elemen ke 0 sampai 9. Oke, untuk agar Anda bisa lebih paham, silakan dicoba nanti. Ya, ini untuk menampilkan indeks keberapa atau elemen keberapa dan nilainya. Yang mana nilai dari array tersebut sudah diinisialisasi di atas ini. Oke. Selanjutnya kita ke string. Setelah array kita ke string. Nanti ada sedikit hubungannya dengan array ini. Oke. Dalam microcontroller kita juga butuh string. String digunakan untuk menyimpan teks. Nah, kadang-kala kita membutuhkan teks pada microcontroller. Dapat digunakan untuk menampilkan teks pada LCD yang gampang, LCD karakter 16x2 ya. Nah, atau di serial monitor atau hyperterminal. Di hyperterminal. Di monitor serial atau hyperterminal. Ini contoh saja ya, example. Berguna untuk menyimpan input user. Nah, jadi Anda menginputkan karakter, nah itu Anda bisa menggunakan ini, salah satunya fasilitas char atau string nanti, hubungannya char dengan string. Misalnya karakter yang diketik user di keypad yang terhubung dengan MCU atau microcontroller unit. Nah, misalnya Anda menggunakan keypad di situ. Kan sebagian ada karakternya di situ ya, ada karakternya A, B, C, D mungkin. Nah, di situ nanti Anda akan membutuhkan fasilitas karakter ini atau string ini. Nah, string juga dapat dibentuk dari array dari tipe data char, dari tipe data char. Kalau kita punya tipe data char, yang mana tipe data tersebut adalah array, yang mana ya array, ya kita bisa membentuk string di situ. Kita bisa membentuk string. Contoh di sini yang pertama, char mystr, char mystring. Nah, di sini ditulis buka kurung tutup kurungnya tidak diisi angka. Berarti dia dinamis. Jumlahnya tidak dibatasi di sini karakternya. Saya bisa menuliskan petik 2 hello, tutup petik 2. Nah, ini adalah string. String yang disusun dari array karakter. String yang disusun dari array karakter char. Terus kita tampilkan di sini ya, kita tampilkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Contoh lagi di sini char mystr 6. Nah, di sini sudah ditentukan. Nah, ini sudah ditentukan sebanyak 6 karakter. Nah, kalau kita pengen mengisi, dan di sini kan sudah diinisialisasi nih ya, di sini yaitu hello nilainya di sini. Nah, kalau di sini kan belum diinisialisasi, bisa kita inisialisasi di sini nilainya satu persatu, mystr 0 h, mystr 1 e, terus sampai mystr 5 0 ini sebagai akhiran sebuah string itu 0. Nah, 0 terminator ini ya sebagai terminatornya. Kalau di print nanti hasilnya seharusnya sama
antara program ini, mohon maaf, kalau ditampilkan di hyperterminal atau serial monitor, maka hasil antara program yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Hasilnya sama, yaitu hello. Jadi seperti itu. Yang pertama, kita bisa menginisialisasi array seperti ini untuk membuat string, atau seperti yang di sini untuk membuat string. Jadi seperti itu. Bisa langsung Anda tulis stringnya. Nah, dengan catatan biasanya sih dia tidak dituliskan sini batasan jumlah array-nya berapa, tidak ditulis. Seperti itu. Untuk jaga-jaga bahwasannya stringnya itu berubah. Kata-kata yang ada di dalam string itu berubah. Nah, di sini juga ya cara kedua yaitu dia diinisialisasi per satu-satu. Nilainya dimasukkan per satu karakter. MyStr urutan yang ke-0 indeksnya diisi H. MyStr urutan yang pertama diisi dengan karakter E kecil. Terus dan selanjutnya sampai MyStr yang kelima 0 sebagai terminatornya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi penulisan string itu ada dua macam. Mohon maaf, penulisan string itu dapat dibentuk dari array dengan tipe data char atau karakter. Oke, mungkin sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini, pembahasan pemrograman bahasa C yang digunakan pada microcontroller AVR. Untuk selanjutnya kita akan membahas, langsung masuk ke microcontrollernya ya. Yang mudah dulu kita bahas I/O, input output digital. I/O digital dulu. Oke, terima kasih.